Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9, saya Stefani dengan NIM 8252100074 dan di sini saya akan memulai, presentase untuk topik managing the Ridolog. Nah, apa sih Ridolog itu? Ridolog itu adalah struktur paling krusial dari operasi pemulihan, di mana Ridolog itu mengandung 2 atau lebih file yang dialokasikan sebelumnya dan menyimpan seluruh perubahan yang terjadi di database. Nah, Ridolog ini gunanya untuk apa? Ridolog itu digunakan untuk melindungi database apabila terjadi kegagalan intens. Nah, ada yang namanya redo trace. Redo trace itu adalah Ridolog untuk setiap intent database. Nah, pada beberapa tipikal konfigurasi, hanya terdapat satu database instance yang mengakses Oracle database. Jadi hanya terdapat satu thread. Tapi kalau misalnya di Oracle Real Application Cluster, 2 atau lebih instance itu secara bersamaan mengakses satu database. Jadi setiap instance itu memiliki redo thread-nya sendiri. Nah, ada juga yang disebut dengan Ridolog contents. Ridolog file itu diisi dengan yang namanya itu redo records. Redo record itu bisa juga disebut dengan redo entry, yaitu deskripsi dari perubahan yang terjadi pada single block di database. Redo entry merekam data yang dapat digunakan untuk merekonstruksi seluruh perubahan yang terjadi pada database. Salah satunya itu adalah termasuk segmen undo. Nah, bagaimana sih cara Oracle Database itu menulis ke dalam Ridolog? Jadi, database itu membutuhkan minimum itu 2 file untuk menjamin kalau misalnya salah satunya itu lagi diarsipkan, atau misalnya database itu sedang dalam mode arsip log, ada satu lagi file yang tersedia untuk ditulis. Nah, ini ada contohnya seperti ini. Jadi, ada yang namanya LGWA atau log writer. Jadi, dia itu akan menulis dari online Ridolog file 1, file 2, file 3, dan dia itu akan terjadi secara berulang. Nah, jadi log writer itu menulis ke dalam file Ridolog itu secara melingkar. Ketika file Ridolog yang sekarang dia itu sudah penuh, sudah terisi, maka log writer akan melanjutkan menulis pada Ridolog berikutnya. Nah, kalau misalnya Ridolog terakhir yang tersedia juga udah terisi, maka itu akan diulang lagi menulisnya itu pada file Ridolog yang pertama. File Ridolog yang terisi yang tersedia untuk digunakan kembali oleh log writer bergantung pada penyimpanan mana yang diperbolehkan. Nah, kemudian ada yang namanya active and inactive Ridolog files. Jadi, Oracle Database itu hanya menggunakan satu Ridolog file untuk menyimpan redo record dari Ridolog buffer. Nah, kalau current Ridolog file itu adalah Ridolog file yang ditulis secara aktif oleh log writer. Kemudian ada yang namanya log switch and log sequence number. Log switch itu adalah titik di mana database itu berhenti menulis pada satu Ridolog file dan menulis pada file lainnya. Umumnya terjadi ketika Ridolog file yang sekarang itu sudah terisi, tapi proses penulisannya itu tetap harus dilanjutkan. Kemudian ada yang merencanakan Ridolog. Itu ada multiplexing Ridolog files. Jadi untuk melindungi dari kegagalan yang melibatkan Ridolog itu sendiri, Oracle Database itu mengizinkan Ridolog multiplex yang berarti 2 atau lebih salinan Ridolog itu, dia itu tersimpan secara otomatis namun pada lokasi yang berbeda. Nah, jadi dia ini dari log writer-nya ini, dia itu akan ditulis dulu pada alog 1, kemudian pada belok 1. Alog 1 dan belok 1. Baru habis itu bisa juga pada alog 2 dan belok 2. Dia itu nggak bisa kalau misalnya alog 1, terus belok 2, dia itu nggak bisa. Kemudian ada meletakkan Ridolog members itu pada disk yang berbeda. Jadi ketika mengatur multiplex Ridolog, tempatkan setiap anggota pada physical disk yang berbeda. Jadi kalau misalnya satu disknya itu rusak, anggota yang lain itu masih dapat diakses dan instansinya itu masih tetap dapat berjalan. Kemudian ada merencanakan ukuran dari Ridolog file. Jadi ketika mengatur ukuran dari Ridolog file, kita ini perlu mempertimbangkan nih, apakah kita akan menghasilkan Ridolog agar supaya kalau misalnya jadi diarsipkan, maka itu hanya menggunakan sedikit ruang. Kemudian ada merencanakan block size dari Ridolog files. Jadi Ridolog files itu memiliki default size yang sama dengan size disk, yaitu 512 byte. Kemudian kita itu juga memilih nomor dari Ridolog file. Jadi cara terbaik untuk menentukan jumlah dari Ridolog files yang sesuai untuk intent database itu adalah dengan menguji konfigurasi yang berbeda.
Konfigurasi yang optimal itu memiliki grup yang paling sedikit tanpa menghalangi log writer untuk menulis informasi di log. Nah, kemudian untuk topik materi selanjutnya akan dibawakan oleh Salsa. Ya, baik. Sekarang di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Stefania tadi. Nah, di sini adalah controlling receive flag. Jadi, di mana pada konfigurasi database standar itu sendiri, terdapat perubahan yang dibuat dan tersedia untuk database dengan cara mengarsipkan read log di situs utama dan kemudian nantinya mengirimkannya pada database yang bersiaga. Lalu perubahan tersebut dapat mengakibatkan ketinggalan dari situs utama karena database yang bersiaga itu perlu menunggu perubahan pada read log database utama diarsipkan kemudian lalu dikirimkan gitu. Untuk membatasi terjadinya lag, kita tuh dapat meng-set dengan cara arsip _lag_ target. Lalu di sini ada relocating and renaming read log members. Nah, kita tuh dapat mengubah perintah sistem operasi untuk memindahkan read log yang nantinya akan digunakan untuk pernyataan dari si alter database ini untuk membuat nama atau lokasi baru yang udah ditentuin oleh si database itu sendiri. Lalu prosedur ini diperlukan kayak misalkan jika disk yang saat digunakan itu ada beberapa, terus file read log-nya akan dihapus. Atau jika file data dan beberapa file read log disimpan di disk yang sama dan harus dipisahkan untuk mengurangi pertentangan. Nah, nanti untuk mengganti nama read log membernya, kita harus memiliki hak istimewa sistem, yaitu yang tadi didiskusikan ya, itu alter database. Nah, selain itu, kita mungkin juga akan memerlukan hak istimewa sistem operasi untuk menyalin file ke lokasi yang diinginkan, dan ada hak istimewa untuk membuka dan mencatatkan si database itu. Tapi sebelum memindahkan read log itu, kita harus membuat perubahan struktural lainnya ke database. Terus lalu membuat cadangan database sepenuhnya jika nanti mengalami masalah saat melakukan pengoperasian itu. Nah, sebagai tindak pencegahannya, setelah mengganti nama atau memindahkan sekumpulan file read log nanti, kalau bisa langsung dicadangkan filenya di kontrol database. Lalu di sini ada drop log groups. Jadi pada read log, nah pada read log itu nanti kita bisa menghapus seluruh grup dari read log member, seperti mengurangi jumlah grup dalam read log secara instan ataupun menghapus satu atau beberapa read log lainnya. Nah, di sini ada beberapa pertimbangan dan pencegahan sebelum melakukan read log group. Yang pertama, instan memerlukan setidaknya 2 grup file read log dan terlepas dari jumlah member dalam si grup itu. Yang kedua, read log group hanya bisa terhapus hanya jika sedang tidak aktif. Terus yang ketiga, memastikan bahwa si read log ini itu dapat diarsipkan sebelum drop read log group atau dengan tanda $log. Nah, untuk drop read log group ini dengan cara menjalankan SQL alter database dengan close drop. Lalu ada lagi yang selanjutnya itu mengizinkan untuk menghapus file read log sehingga nanti read log multiplex menjadi asimetris sementara. Lalu selanjutnya adalah menginstan selalu memerlukan setidaknya 2 grup file read log yang valid terlepas dari jumlah member dalam grup itu. Lalu nantinya kita dapat menghapus anggota read log hanya jika itu bukan bagian dari grup yang sedang aktif. Lalu selanjutnya ada read log group hanya bisa terhapus jika sedang tidak aktif saja. Dan selanjutnya ada memastikan grup tempat si read log diarsipkan ini sebelumnya itu drop member, yaitu kayak yang tadi fee $, terus log. Nah, terus selanjutnya ada forcing log switches. Di log switch ini bakal terjadi LGWR yang berhenti menulis ke satu read log grup dan mulai menulis ke yang lainnya. Secara default, log switch occurs terjadi secara otomatis saat read log file sedang terisi. Lalu gimana sih cara dia switch itu?
Caranya itu kita bisa melakukan forcing lock switch untuk membuat grup yang sedang aktif menjadi tidak aktif dan available untuk redo lock maintain operation. Seperti menghapus grup yang sedang aktif namun tidak bisa karena tidak bisa hingga grup tersebut tidak aktif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi yaitu Dara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang verifying block in reader log file. Pada reader log file kita bisa mengkonfigurasi database untuk menggunakan checksum untuk verifying block pada reader log. Maksud saya pada reader log file. Jika kita menyerap parameter inisialisasi db_block_checksum ke typical default, maka database menghitung checksum untuk setiap blok database saat ditulis ke disk, termasuk setiap blok reader log yang sedang digunakan. Selanjutnya yaitu clearing a reader log file. Pada reader log file mungkin saat dibuka database bisa rusak, yang akan membuat aktivitas pada database itu terhenti karena pemasukan tidak dapat dilanjutkan. Untuk itu kita perlu menginisialisasi ulang file tanpa shutdown database. Cara untuk melakukannya yaitu kita harus menjalankan perintah SQL alter database clear log file. Namun perintah ini tidak bisa dilakukan jika redo log hanya mempunyai 2 log group. Dan jika redo log file yang rusak merupakan milik grup yang sedang dijalankan juga tidak bisa menggunakan perintah seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian precedence of force login setting. Kita bisa mengatur force login dan no login di berbagai tingkatan, seperti untuk database, pluggable database atau PDB, table space atau object database. Selanjutnya, pada perintah ini kita bisa memasukkan database container multi-tenant atau CDB ke mode force login. Dalam mode ini, database mencatat semua perubahan dalam database kecuali untuk perubahan dalam ruang tabel sementara dan segmen sementara. Pengaturan ini lebih diutamakan dan tidak tergantung pada pengaturan no login atau force login yang Anda tentukan untuk table space individual dan pengaturan no login yang Anda tentukan untuk objek database individual. Kemudian, precedence of force login setting. Pada data log file, kita bisa mengatur force login dan no login di berbagai tingkatan, seperti untuk database, pluggable database atau PDB, table space atau object database. Selanjutnya yaitu ada forcing lock switch. Bagaimana cara menjalankannya? Yaitu pada redo log file, kita bisa menjalankan query satu set tampilan kamus data untuk mengisi informasi, maksud saya untuk menampilkan informasi tentang redo log. Tampilan yang memberikan informasi tentang redo log yaitu seperti vs log file, dan vs log underscore history. Selanjutnya, kami akan mendemokan tentang redo log file. Yang pertama di sini,
select name from VS database ini gunanya yaitu untuk menemukan nama pada Oracle database. Kemudian code kedua yaitu des VS log file. Code ini itu berisi info tentang si reader log file itu. Kemudian code ketiga yang ketiga ini dari code tersebut ada group hashtag. Itu maksudnya reader log group yang mengidentifier number. Terus status itu status log member dan member itu maksudnya reader log member name. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Stephanie. Oke, baik. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini kita akan melanjutkan kode yang tadi sebelumnya sudah dibuat oleh Dara. Nah, jadi apa itu active log list? Jadi active log list itu berfungsi untuk menampilkan informasi tentang active reader log menggunakan dynamic performance view. Jadi di sini ada beberapa informasi yang kita bisa dapatkan, misalnya seperti bagaimana modenya, bagaimana automatic active file-nya, kemudian destinasinya, dan lain sebagainya. Kemudian akan saya lanjutkan lagi. Nah, di sini kita bisa melihat seperti tadi itu grupnya itu ada nomor identifikasinya, kemudian membernya itu nama dari member reader log. Nah, kemudian ada yang namanya DEX VS log. Nah, jadi VS log ini fungsinya untuk apa? VS log ini itu untuk menampilkan informasi log file dari control file. Seperti di sini kita bisa melihat nih ada informasi tentang group, trace, sequence, batch-nya, dan dia itu kita juga bisa mendapatkan informasi tentang tipenya. Nah, sekian dari saya, maka akan dilanjutkan oleh Salsa. Oke, akan saya lanjutkan. Oke, akan saya lanjutkan. Seperti itu. Selanjutnya ada
Nah, di sini tuh kita di si select status from Velox file itu berfungsi untuk melihat status dan nama member yang ada di Reader itu tadi. Lanjut. Nah, kalau bedanya sama yang tadi itu, kalau yang tadi itu untuk melihat status, kalau yang ini untuk melihat si member dari log file-nya itu sendiri. Nah, kalau ini untuk melihat nama dari grup, terus kayak ada grup, terus sequence, byte, dan gitu. Sama yang tadi dijelasin oleh Stephanie. Dan ada outer system switch. Nah, sistem alternatif. Jadi di log switch ini itu terjadi ketika log writer ini berhenti menulis. Jadi pada satu redo group dan mulai menulis pada redo group yang lain. Kayak gitu. Sekian untuk presentasi kita pada hari ini. Terima kasih.